Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Prilly. Selamat pagi Kakak Cia. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, apa kabarnya nih adik-adik? Semoga adik-adik di rumah semuanya sehat ya. Nah, ketemu lagi nih kita di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah, kita buka dulu yuk kidung ceria kita. Kita mau menyanyi dari kidung ceria nomor 13 yang berjudul Kami Puji Dengan Riang. Adik-adik, sebelumnya kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan di pagi yang indah dan cerah ini, Tuhan boleh hadirkan kami untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan boleh berkati ibadah hari Minggu pelayanan anak ini dengan baik, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Walaupun kami melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau hadir bersama-sama kami dalam IHMPA. Ya Tuhan, nilai doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Adik-adik, kita nyanyi lagi yuk dari Kidung Ceria nomor 114. Dibuka ya Kidung Cerianya. Kidung Ceria nomor 114, bait yang pertama dan yang keempat. Judulnya Anak-anak Pujilah. Selamat pagi adik-adik. Sudah pada siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami sudah diberikan nafas kehidupan dan kami sudah bisa ibadah online ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengar firman-Mu, kiranya Engkau berkati firman yang akan kami dengar dan bisa kami lakukan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur, amin. Adik-adik, yuk kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai yang ke-29. Nah kakak yang baca, adik-adik dengarkan ya. Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai yang ke-29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukum mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi, bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-manapun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus.
Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya, pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian firman Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, pada hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang pelayanan Rasul Paulus, adik-adik. Nah, Rasul Paulus itu siapa sih, adik-adik? Rasul Paulus itu Rasul Tuhan yang Rasul Kristus pada masa itu adik-adik. Nah, Rasul Paulus itu bertugas untuk apa sih, adik-adik? Bertugas untuk memberitakan Injil, adik-adik, kepada semua orang. Nah, adik-adik, pada saat itu Rasul Paulus sedang sampai di kota Roma, adik-adik. Untuk apa sih, adik-adik, dia di kota Roma? Untuk menyebarkan Injil, adik-adik. Nah, di situ dia bertemu dengan orang Yahudi dan orang banyak untuk menyebarkan karya keselamatan Allah. Tetapi adik-adik, banyak orang yang mau mendengarkan, tapi banyak juga adik-adik yang tidak mau mendengarkan. Jadi Rasul Paulus jadi adik-adik, apakah Rasul Paulus menyerah, adik-adik, pada saat itu? Tidak, adik-adik, Rasul Paulus tidak menyerah. Rasul Paulus tetap memberitakan firman dan memberitakan karya keselamatan Allah kepada semua orang. Nah, adik-adik, untuk pada saat masa kini, kita adalah orang-orang yang bertugas untuk menyebarkan firman dan karya keselamatan Allah, adik-adik. Nah, tugas-tugas untuk menyebarkan Injil dan karya keselamatan Allah itu nggak cuma untuk tugasnya Rasul Paulus saja. Nah, adik-adik pasti bilang, Kak, aku kan tapi nggak pintar berkhotbah, Kak. Aku nggak pintar bercerita, Kak, kayak Rasul Paulus. Nah, nggak harus berkhotbah dan bercerita, adik-adik. Kita bisa menunjukkan karya keselamatan Allah dengan kehidupan sehari-hari kita, seperti mau mengasihi adik kakak, kasih sesama, mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudara tanpa melihat, dan kita mengasihi orang-orang tanpa melihat, memilih-milih orang itu sama saja kita sudah menyebarkan karya keselamatan Allah, adik-adik. Nah, Tuhan tuh mau kita mengasihi orang tanpa melihat warna kulitnya, rambutnya modelnya seperti apa, agamanya apa. Kita harus tetap mengasihi orang-orang dan berbuat baik pada orang-orang itu, adik-adik. Nah, kita juga harus semangat seperti Rasul Paulus untuk menyebarkan karya keselamatan Allah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pasti akan berserta kita, adik-adik, kalau kita menyebarkan kebaikan dan berbuat baik dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, sekian firman Tuhan hari ini, adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan lagi ya. Kita bercerita lagi tentang firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang Rasul Paulus ya, adik-adik ya. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 213 ayat 1, 2, dan 4. Judulnya Dengarlah Panggilan Tuhan.
Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke doa syafaat. Yuk, kita siapkan hati kita untuk kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hari pas hari. Terima kasih ya Bapa, karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman sudah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, terima kasih juga dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, khusus bangsa Indonesia. Engkau berkati ya Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 yang belum selesai Tuhan Yesus. Engkau berkati selalu ya Tuhan, baik bagi orang yang terpapar maupun orang-orang yang menangani pandemi ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati selalu dalam tugas tanggung jawab mereka. Engkau berkati ya Tuhan, bimbinglah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar mereka selalu menjalankan tugas dan aktivitas mereka dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga pemerintahan, baik dari yang terendah hingga yang tertinggi. Engkau berkati ya Tuhan dalam setiap tanggung jawab dan tugas mereka masing-masing Tuhan, agar mereka selalu menjalankan tugas mereka dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan selalu takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan itu hanya untuk kemuliaan dan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga yang berdoa untuk gereja-gereja kami Tuhan, terkhusus gereja GPB Harapan Indah Tuhan Yesus. Engkau berkati selalu ya Tuhan para pelkat, juga para PMJ Tuhan, juga pendeta yang akan menyusun program-program kerja Tuhan. Engkau berkati selalu ya Tuhan Yesus, agar setiap apapun yang mereka melakukan dengan ingat selalu Tuhan Yesus, sehingga apapun yang mereka lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga yang berdoa untuk orang-orang sakit ya Tuhan, dimanapun mereka berada, serta berkati mereka Tuhan, di rumah maupun di rumah sakit atau dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Engkau tahu segala keluh kesah yang mereka lakukan, keluh kesah yang mereka alami. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau turut campur tangannya Tuhan, agar apapun yang mereka rasakan dan mereka alami saat ini, agar semua dapat kembali normal dan dapat pulih kembali ya Tuhan. Kiranya Tuhan, segala bentuk makanan dan minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, juga para tenaga medis yang merawat mereka, Engkau berkati selalu ya Tuhan, agar mereka dapat merawat dengan baik, sehingga dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga untuk adik-adik klien kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, dalam masa pendidikan yang Kau berkati selalu ya Tuhan, dalam masa tumbuh kembang mereka Engkau berkati selalu juga ya Tuhan Yesus, agar dalam masa tumbuh kembang mereka selalu menjadi anak Tuhan yang baik dimanapun mereka berada, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bimbinglah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, agar apapun yang mereka lakukan Engkau selalu menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang sudah kami ungkapkan ya Tuhan. Banyak sekali kekurangan yang ada dalam doa ini, tapi kami sempurnakan doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya. Nah adik-adik, jangan lupa ya, persembahannya itu minta tolong sama mama papanya dibawa ke gereja. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 356 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ku beri persembahan.
kita sudah memberikan persembahan, sekarang mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami, sehingga kami sampai saat ini masih Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayan anak hari ini. Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan, kiranya Engkau saja yang memberkati Tuhan, persembahan yang telah kami berikan yang asalnya daripada Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna Tuhan untuk pelayanan-Mu ya Tuhan. Berkatilah majelis jemaat yang mengelolanya, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan agar mereka mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Rasul Paulus yang mengajarkan kita untuk selalu memberitakan karya keselamatan Allah melalui kehidupan kita. Kita harus mampu untuk berbuat baik sehingga setiap orang atau teman-teman kita bisa merasakan karya keselamatan Allah melalui tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Nah adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 265 ayat 1 dan 2 ya. Yesus berpesan. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita akan doa berkat, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah IMPA minggu ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati aktivitas kami sampai kami beristirahat kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Sudah waktunya hendak kita teduh. Selamat hari Minggu adik-adik.